Ciu, apa kabar? Selamat datang di YouTubeku, ikutin terus ya. Kali ini aku bakal ngebahas apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Arba Cinta Ramadhani dengan NPM 2020 42 5043 dari kelas R3A, ingin menjelaskan tentang reaktor nuklir dan penggunaan radioisotop. Reaktor nuklir merupakan suatu tempat atau perangkat yang digunakan untuk membuat, mengatur, dan menjaga kesinambungan reaksi nuklir berantai pada laju yang tetap atau suatu alat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai dan sekaligus menjaga kesinambungan reaksi nuklir. Prinsip kerja sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap, dengan menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang nantinya diubah menjadi energi listrik. Perbedaannya yaitu sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas sebuah PLTN menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Pembangkit listrik tenaga nuklir komersial pertama mulai beroperasi pada tahun 1950-an dan hingga saat ini terdapat 450 PLTN berlisensi di dunia yang beroperasi di 30 negara. Contohnya di negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Prancis telah mempunyai PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, nuklir merupakan sumber energi yang sangat besar dan efisien. Reaksi fisi dalam reaktor daya dapat menghasilkan energi panas yang sangat besar. Perbandingannya jika dibandingkan dengan batu bara, yaitu 1 gram uranium menghasilkan energi panas yang setara dengan 1 ton batu bara. Yang kedua, persediaan bahan bakar nuklir di dunia masih terbilang cukup banyak. Untuk itu, lebih baik dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi. Penggunaan uranium dalam PLTN lebih sedikit atau lebih irit, dan PLTN dapat memenuhi kebutuhan energi listrik untuk jangka waktu yang sangat panjang. Yang ketiga, volume limbah nuklir relatif lebih sedikit apabila dibandingkan dengan minyak, batu bara, dan fosil, dan masih banyak lagi kelebihan yang lainnya. Di samping memiliki kelebihan yang menguntungkan, PLTN juga memiliki kekurangan yang dapat merugikan, di antaranya yaitu yang pertama, PLTN menghasilkan bahan sisa radioaktif yang berumur panjang sehingga harus disimpan dan diamankan dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang kedua, waktu konstruksi membutuhkan jangka waktu yang lama karena membutuhkan keselamatan yang berlapis dan sungkup reaktor untuk keamanan. Yang ketiga, PLTN sangat membutuhkan investasi yang sangat besar. Selanjutnya yaitu radioisotop. Radioisotop adalah sebuah isotop yang tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. Sebuah isotop yang memancarkan radiasi dapat mengubah unsur menjadi radioisotop, dan bentuknya bermacam-macam. Isotop sendiri yaitu ketika dua atom memiliki jumlah proton yang sama namun memiliki massa yang berbeda. Sementara proton adalah muatan positif dalam atom dan tidak dapat berpindah-pindah dari atom satu ke atom yang lainnya. Selanjutnya, radioisotop dapat digunakan dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, terdapat teknetum 99 atau TC99 yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah kemudian diserap oleh jaringan yang rusak pada organ tertentu seperti jantung dan sebaliknya. Pada TL201 akan diserap oleh jaringan sehat pada organ jantung.
Kedua isotop ini bermanfaat untuk mendeteksi kerusakan jantung pada manusia. Lalu, ada iodin 123 atau 123 untuk mendeteksi penyakit otak atau untuk mengetahui gangguan ginjal. Lalu ada kobalt 60 atau CO60 atau radium 60 yang berfungsi untuk terapi dan mematikan sel kanker dan tumor karena dapat menghasilkan radiasi gamma. Terdapat juga karbon 14 atau C14 yang digunakan untuk mencari ketidaknormalan pada diabetes dan anemia. Selanjutnya, dalam bidang pertanian terdapat fosfor 32 atau P32 yang berguna untuk membuat benih lebih unggul dibandingkan dengan induknya. Lalu juga terdapat pupuk yang mengandung N15 dipantau dengan alat pencacah. Jika tidak terdeteksi adanya radiasi, berarti pupuk diserap oleh tanaman dengan sempurna. Pada bidang hidrologi, terdapat Na24 atau natrium 24 yang digunakan untuk mempelajari kecepatan aliran sungai. Sedangkan jika N24 dalam bentuk karbonat digunakan untuk menyelidiki kebocoran pipa air di bawah tanah. Dalam bidang sains, terdapat iodin 131 atau I131 untuk mempelajari kesetimbangan dinamis. Lalu, oksigen 18 atau O18 yang digunakan untuk mempelajari reaksi esterifikasi. Terdapat juga karbon 14 atau C14 yang digunakan untuk mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan radioisotop dalam bidang industri. Radiasi sinar gamma digunakan dalam vulkanisasi lateks alam atau untuk memeriksa cacat pada logam. Selain itu, digunakan untuk pengawetan kayu atau barang-barang seni, serta mendeteksi kebocoran pipa. Terdapat juga larutan horium pada petromax agar lampu menyala menjadi lebih terang. Berikut juga terdapat rangkuman manfaat dari penggunaan radioisotop dalam bidang kedokteran untuk mendeteksi penyakit jantung dan otak, mematikan sel kanker atau tumor, mencari ketidaknormalan diabetes dan anemia. Dalam bidang pertanian, membuat benih lebih unggul dibandingkan dengan yang sebelumnya, dan penyerapan pupuk dengan sempurna. Dalam bidang industri, vulkanisasi lateks alam, memeriksa cacat logam, pengawetan kayu, lampu menyala menjadi lebih terang, dan mendeteksi kebocoran pipa. Dalam bidang hidrologi, mempelajari kecepatan aliran sungai. Dalam bidang sains, yaitu mempelajari kesetimbangan dinamis, reaksi esterifikasi, dan mekanisme reaksi fotosintesis. Sekian dari penjelasan saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.